Jadi pemirsa, Tengah-tengah. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Nah, makanya saya bilang, kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya, tapi ini hanya bisa dipakai untuk KPU. Ya, kalau ini benar setara dengan SMK, saya minta ditunjukkan. Kok bisa kursus persiapan masuk universitas, bimbel dan lainnya itu kok bisa disetarakan dengan ijazah SMK? Pernah nggak kejadian seperti ini di kementerian ini? Sepanjang sepengetahuan Pak Eko, ya setahun menjabat nggak ada. Nanti dicarikan minggu depan katanya kalau ada. Makanya saya bilang jangan diada-adakan. Ya, jangan lembaga atau Kementerian Dasar dan Menengah ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Ya. Karena kalau mereka ada-adakan kita cari orang itu nanti. Ya, kalau nggak ada berarti ini lembaga manipulasi. Makanya saya setengah mengancam jangan diada-adakan. Ya, kalau memang ada orang yang mengajukan hal seperti ini, ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada, gitu. Kalau nggak ada berarti ini khusus untuk Gibran, untuk jadi wali kota Solo 2020 karena dibuat 2019, terus dipakailah ini untuk 2024 wakil presiden. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Ya, minggu depan mudah-mudahan kita ketemu lagi di sini untuk membuktikan bahwa memang tidak ada kasus seperti ini sebelumnya. Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua rakyat ngajukan kursus bimbel universitas misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau bridging atau academic pathway, coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi? Kita semua yang bayar pajak orang ini. Makanya saya bilang tadi di dalam, udahlah kalian berhenti untuk berbohong. Jujurlah. Karena ini sebenarnya untuk anak-anak kalian juga. Kalau ada sistem meritokrasi yang jelas di Indonesia ini, maka siapapun, latar belakang apapun, bapaknya siapapun bisa jadi presiden maupun wakil presiden. Jujur itu lebih baik. Ya, minggu depan kita tantang. Kalau memang ada data histori sebelumnya pernah ada seperti ini, buktikan. Jangan ada-adakan, apalagi dibuat manusia makhluk tuyul nanti atas nama apa gitu kan. Kita cari nanti nggak ada dia. Hati-hati. Ya. Serangan ke Gibran soal ijazah ini sebenarnya bukan hal baru. Dari dulu, tiap ada anak muda yang maju dan punya nama besar, pasti ada aja yang coba dipatahkan dengan isu ijazah. Bedanya sekarang, targetnya Gibran yang udah resmi jadi wakil presiden. Makanya dramanya lebih dibesar-besarkan biar kelihatan serius. Padahal isinya cuma fitnah daur ulang. Kalau didengar dari ucapan Rismond dalam video itu, dia bilang seakan-akan Gibran tidak punya ijazah SMA sama sekali. Padahal faktanya jelas, Gibran sekolah di luar negeri dan punya jalur akademik yang diakui. Yang dia sebut sebagai keajaiban dunia ke-9 itu sebenarnya bukti kalau memang ada program transisi akademik yang sah, bukan sulap, bukan manipulasi. Pernyataan yang bilang dokumen itu nggak bisa dipakai melamar kerja atau masuk UI, jelas ngawur, wong jalurnya aja beda, bukan kursus sembarangan. Ada banyak kok anak Indonesia yang kuliah di luar negeri lewat jalur bridging atau foundation. Itu hal biasa. Cuma karena namanya Gibran, tiba-tiba jadi bahan gorengan seolah itu jalan pintas curang. Lebih lucunya lagi, Rismond maksa nyeret-nyeret kementerian kayak lagi buka aib orang. Dibilang jangan jadi kayak laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Lah, yang manipulasi siapa? Sampai sekarang nggak ada bukti konkret yang dia tunjukkan, cuma suara tinggi dan tuduhan tanpa dasar. Kalau bener ada kasus aneh, tunjukin datanya, jangan main kata-kata kosong. Narasi setengah mengancam yang dia lontarkan malah kelihatan panik.
Katanya kalau dokumen ini khusus buat Gibran, berarti lembaga pendidikan sudah jadi alat manipulasi. Padahal logikanya kebalik. Justru karena ada aturan sah, Gibran bisa lanjut ke jenjang universitas. Kalau nggak sah, nggak mungkin bisa dipakai dari dulu, apalagi buat maju politik di level nasional. Dia juga nyebut ini khusus dibuat tahun 2019 buat Gibran nyalon wali kota. Padahal kalau dokumen itu ilegal, apa iya bisa lolos semua proses administrasi KPU dan pengawasan publik waktu itu? Jangan lupa, lawan politik di Soro dulu juga keras-kerasan. Kalau ada celah sekecil apapun, pasti udah digoreng habis-habisan. Faktanya, Gibran tetap jalan terus. Serangan yang bilang kalau rakyat biasa coba pasti ditolak, juga jebakan logika. Banyak kok anak-anak Indonesia yang ikut foundation program di luar negeri, lalu disetarakan di dalam negeri. Nggak semua terkenal kayak Gibran, tapi sistem itu memang ada. Jadi tudingan bahwa ini khusus Gibran nggak masuk akal. Yang bikin beda cuma karena nama belakangnya Raka Buming. Kalimat provokatif, memangnya kementerian ini punya nenek moyang Jokowi, jelas cuma buat manas-manasin masa. Nyatanya, lembaga negara punya prosedur jelas. Kalau benar semua bisa seenaknya, masa Jokowi dulu harus kerja dari wali kota, gubernur, baru presiden? Kalau pakai logika mereka, mestinya tinggal tekan surat aja langsung jadi. Faktanya nggak gitu. Rismon juga coba main isu moral dengan bilang, jujur itu lebih baik. Betul, jujur itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau nggak nyebar fitnah. Kalau memang serius pengen cari kebenaran, ya pakai data, bukan asumsi. Jangan pakai panggung publik buat tuduh sana-sini demi kepentingan politik sesaat. Itu bukan kejujuran, itu provokasi murahan. Pada akhirnya, rakyat udah bisa nilai sendiri. Fitnah soal ijazah ini cuma pengalihan isu karena lawan-lawan Jokowi dan Gibran kehabisan bahan lain buat menyerang. Faktanya Gibran sekarang tetap duduk jadi wakil presiden, sah lewat proses hukum dan politik yang jelas. Jadi semua tudingan Rismon CS itu cuma bunyi toa tanpa isi. Keras tapi kosong. Kalau kita dengerin isi video tadi, jelas sekali Rismon ngotot memojokkan Gibran hanya dengan satu isu, ijazah. Dia berkali-kali bilang, bisa nggak ini dipakai buat lamar kerja? Bisa nggak ini dipakai masuk universitas? Apalagi presiden? Pertanyaan-pertanyaan itu dibuat seolah logis, tapi sengaja digiring buat menjatuhkan. Dia lupa, inti dari kepemimpinan bukan di selembar kertas, tapi di kapasitas dan hasil nyata. Gibran udah buktiin kapasitasnya waktu jadi wali kota Solo. Dia turun langsung ke lapangan, komunikasi dengan warga, bahkan banyak program yang diakui pemerintah pusat. Itu fakta yang bisa dicek, bukan asumsi. Kalau semua hanya diukur dari ijazah, berarti ribuan penjabat yang punya gelar akademik tinggi harusnya jadi teladan. Nyatanya, banyak yang justru tersangkut kasus korupsi. Lucunya lagi, Rismon bicara seakan ijazah itu harga mati. Dia lupa kalau sistem pendidikan di dunia berkembang pesat. Foundation, bridging, academic pathway, semua itu diakui internasional. Banyak mahasiswa Indonesia yang pakai jalur itu buat lanjut kuliah. Jadi kenapa jalur itu tiba-tiba dipertanyakan hanya karena dipakai Gibran? Jawabannya jelas, bukan masalah dokumen, tapi masalah politik. Kalau Rismon benar-benar peduli meritokrasi, harusnya dia juga bela anak-anak muda lain yang kuliah lewat jalur khusus di luar negeri. Tapi enggak, dia cuma fokus pada Gibran. Itu menunjukkan serangannya selektif dan bermotif politik. Jadi jelas, ini bukan soal pendidikan, tapi soal menjatuhkan lawan yang sedang naik daun. Pernyataannya yang menyebut nggak bisa dipakai, apalagi jadi presiden, juga makin memperlihatkan bahwa dia hanya menakut-nakuti publik. Padahal Gibran maju bukan sebagai presiden, tapi wakil presiden, dan itu pun lewat mekanisme resmi KPU. Kalau dokumennya bermasalah, apa iya KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi semuanya tutup mata? Tuduhan itu nggak logis, kecuali kalau memang niatnya bikin gaduh. Serangan seperti ini seolah ingin menanamkan persepsi bahwa tanpa ijazah SMA formal, seseorang nggak punya masa depan. Itu cara berpikir kuno. Banyak tokoh dunia yang sukses besar tanpa mengikuti jalur pendidikan konvensional. Bedanya, mereka nggak hidup di negeri yang penuh politisasi seperti Indonesia. Gibran jadi sasaran hanya karena dia anak Jokowi. Rismon juga seolah ingin bikin rakyat marah dengan mengulang-ulang kata nggak bisa dipakai. Padahal, faktanya dokumen itu sudah dipakai, sudah lolos verifikasi, bahkan sudah terbukti di 2 perhelatan politik besar, Pilkada Solo dan Pilpres 2024. Kalau itu bukan bukti sah, terus apa lagi yang bisa dianggap bukti? Mau sampai kapanpun dia teriak, kenyataan nggak akan berubah. Jadi, kalau mau jujur, serangan soal ijazah ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menciptakan keraguan. Sayangnya, rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka tahu mana kritik yang masuk akal, mana yang cuma serangan pribadi. Dan dalam kasus ini, jelas banget,
Yang dimainin cuma fitnah murahan yang dipoles biar kelihatan serius. Di dalam video, Rismon sempat menantang pihak kementerian untuk menunjukkan bukti bahwa pernah ada kasus serupa di masa lalu. Dia bilang, sepanjang sepengetahuan pejabat di sana, nggak pernah ada. Tapi, pernyataan ini justru balik jadi bumerang. Kalau memang nggak ada, kenapa Gibran bisa lolos semua tahapan resmi? Artinya dokumen itu sah, punya kekuatan hukum, dan diakui lembaga negara. Kalau cuma mengandalkan omongan, itu bukan bukti, itu cuma spekulasi. Saat dia bilang nanti dicarikan minggu depan, sebenarnya itu menunjukkan kalau dirinya pun belum punya data. Bayangin, tuduhan serius dilempar duluan, datanya dicari belakangan. Ini bukan gaya orang yang cari kebenaran, tapi gaya provokator yang pengen bikin gaduh. Sementara Gibran sudah lewat proses panjang, lengkap dengan pemeriksaan berlapis dari KPU, Bawaslu, sampai MK. Lucu sekali ketika dia menyamakan kementerian dengan laboratorium forensik yang suka memanipulasi bukti. Itu tuduhan serius tanpa dasar. Kalau memang ada manipulasi, kenapa dia nggak bawa laporan resmi ke lembaga hukum? Kenapa nggak bawa dokumen konkret? Karena memang nggak ada. Semua cuma retorika kosong. Dan publik sekarang makin paham siapa yang bicara pakai data, siapa yang cuma pakai volume suara. Bahkan narasi setengah mengancam yang dia lontarkan, kalau ada orang yang mengada-adakan, kita cari orang itu, malah semakin menguatkan kesan bahwa tudingan ini dibangun dengan emosi, bukan logika. Publik justru bisa melihat, orang yang berteriak paling keras, biasanya justru yang paling minim bukti. Fakta di lapangan jelas, Gibran sudah menggunakan dokumen tersebut sejak Pilkada Solo 2020. Kalau dokumen itu bermasalah, kenapa lawan politiknya waktu itu diam? Kenapa media, pengamat, bahkan pengacara yang doyan ribut pun nggak bisa menjadikan itu senjata hukum? Karena memang dokumennya sah, dan itu bukti nyata yang nggak bisa disangkal. Rismon juga bilang, kalau dokumen itu memang setara dengan ijazah SMK, maka harus ada contoh lain. Padahal, logika sederhananya begini, setiap kasus penyetaraan akademik bisa berbeda, tergantung jalur dan dokumen yang diajukan. Yang penting ada payung hukum dan mekanismenya. Jadi nggak bisa serta-merta dibilang nggak ada, hanya karena dia pribadi belum pernah dengar. Omongannya tentang khusus untuk Gibran juga terlalu menyederhanakan realitas. Kalau memang aturan itu hanya dibuat untuk satu orang, berarti semua pejabat, semua lembaga, dan semua proses demokrasi di Indonesia ikut serta dalam konspirasi besar. Itu tuduhan gila. Lebih mudah percaya bahwa memang ada mekanisme sah daripada percaya ada seluruh negara yang ikut menutup-nutupi. Dan jangan lupa, jutaan rakyat Solo serta puluhan juta rakyat Indonesia yang memilih Gibran pasti nggak semuanya bisa ditipu dengan selembar dokumen. Rakyat melihat kerja, karakter, dan keberanian. Kalau soal dokumen aja bisa jadi penentu tunggal, rakyat sudah pasti menolak sejak awal. Tapi kenyataannya, Gibran menang dan dipercaya. Itu bukti yang lebih kuat dari 1000 pidato. Rismon juga pakai logika banding. Kalau anak-anak rakyat coba, pasti ditolak. Padahal nggak ada bukti satupun kasus rakyat yang ditolak dengan jalur serupa. Kalau dia punya contoh nyata, kenapa nggak dibuka? Kalau cuma hipotesis, ya namanya asumsi liar. Asumsi nggak bisa jadi dasar untuk menjatuhkan seseorang yang sudah lolos prosedur resmi. Jadi, antara omongan dan bukti nyata, publik sekarang bisa menilai. Omongan bisa dibuat siapa saja, bisa digoreng dengan gaya marah-marah. Tapi bukti nyata, Gibran sudah jadi wali kota Solo, sudah jadi wakil presiden, dan semua jalur ditempuh lewat aturan negara. Mana yang lebih layak dipercaya? Jeritan tanpa data atau kenyataan yang sudah terbukti di depan mata? Dalam video itu, Rismon jelas-jelas menuding Kementerian Pendidikan seolah lembaga mainan. Dia bilang jangan sampai kementerian ini seperti laboratorium forensik Polri yang suka memanipulasi bukti. Tuduhan ini keras sekali, tapi anehnya tidak diiringi bukti sedikit pun. Seakan-akan semua pejabat di kementerian bisa ditekan hanya demi satu orang. Logika ini nggak masuk akal, karena kementerian bukan warung kopi yang bisa bikin nota palsu seenaknya. Kalau ditarik mundur, semua proses penyetaraan dokumen akademik melewati jalur resmi. Ada tata cara, ada verifikasi, ada tanda tangan pejabat berwenang. Kalau semua itu dikesampingkan hanya karena teriak-teriak di depan kamera, berarti hukum dan birokrasi di negeri ini dianggap tidak ada nilainya.
Padahal faktanya, mekanisme negara berjalan. Rismon menuduh seakan ada orang dalam yang sengaja membuat dokumen ini untuk Gibran. Tapi dia lupa, setiap produk hukum punya jejak administrasi. Ada nomor surat, ada paraf, ada arsip digital. Itu semua bisa diverifikasi kapan saja. Kalau memang ada manipulasi, tinggal dibongkar. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada bukti konkret? Karena tuduhan itu memang kosong. Lebih jauh, narasi dokumen khusus buat Gibran justru menyepelekan otoritas KPU. Karena KPU lah yang memverifikasi semua syarat pencalonan. Kalau dokumen itu ilegal, KPU pasti langsung menolak sejak Pilkada Solo. Ingat, lawan politik di Solo saat itu nggak kalah sengit. Kalau ada celah sekecil apapun, mereka pasti sudah menyerang lewat jalur hukum. Tapi yang terjadi, Gibran tetap melenggang. Kementerian bukan lembaga yang bisa disetir hanya karena satu nama belakang. Ini bukan negeri dongeng, di mana ada surat sakti yang bisa dipakai untuk mengelabui jutaan orang. Justru dengan menuduh kementerian seperti itu, Rismon sedang merendahkan wibawa negara. Apalagi ucapannya keluar tanpa data, hanya asumsi dan prasangka. Dia bahkan pakai istilah manipulasi bukti untuk menekan opini publik. Tapi publik sekarang tidak mudah dibodohi. Orang bisa membedakan mana kritik berbasis data, mana tuduhan asal bunyi. Dan dalam kasus ini, jelas sekali yang dimainkan adalah provokasi murahan, bukan fakta. Kalau kementerian sampai tunduk pada tekanan politik keluarga tertentu, artinya semua proses penyetaraan ijazah di Indonesia bermasalah. Tapi kenyataannya, ribuan pelajar dari luar negeri bisa menyetarakan dokumen mereka dengan lancar. Itu bukti sistem berjalan. Gibran hanyalah salah satu dari ribuan orang yang pakai jalur tersebut. Justru yang perlu dipertanyakan adalah motif Rismon dan kawan-kawan. Kenapa tiba-tiba menyerang isu ini ketika Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden? Kenapa tidak dari dulu, saat dia maju wali kota? Kenapa tidak dari awal karir politiknya? Jawabannya simpel, karena mereka sedang kehabisan peluru dan isu ijazah dianggap gampang untuk memanaskan massa. Menyebut kementerian sebagai lembaga manipulatif sama saja menuduh semua pejabat di dalamnya terlibat konspirasi. Itu tuduhan berbahaya, bukan hanya untuk Gibran, tapi juga untuk integritas negara. Kalau memang punya bukti, bawa ke meja hijau. Kalau tidak, seharusnya malu sudah melempar tuduhan sebegitu beratnya. Akhirnya publik bisa melihat, kementerian tetap berdiri dengan prosedur yang sah, sementara yang berteriak di luar cuma bawa prasangka. Tuduhan Rismon tidak memperlemah Gibran, justru memperlihatkan betapa rapuhnya argumen lawan politik ketika tidak mampu menyodorkan data. Kementerian tetap berjalan, negara tetap tegak, dan Gibran tetap sah sebagai wakil presiden. Di video itu, Rismon dengan lantang menyebut Gibran harus didiskualifikasi. Ucapan ini jelas-jelas menunjukkan mental pecundang. Karena apa? Karena mereka tahu sudah kalah di arena politik yang sah, jadi coba bikin jalan pintas lewat isu ijazah. Seolah-olah kalau Gibran didiskualifikasi, mereka bisa balik berkuasa. Ini cara berpikir yang bukan hanya kerdil, tapi juga berbahaya buat demokrasi. Orang yang yakin dengan kekuatannya nggak akan sibuk cari celah murahan buat menjatuhkan lawan. Tapi, begitu mainan isu ijazah muncul, publik bisa lihat siapa yang sebenarnya takut dengan kiprah Gibran. Kalau memang punya kapasitas, lawanlah di arena kebijakan, di panggung politik nyata, bukan dengan fitnah dokumen akademik. Gibran sudah melewati proses panjang sejak maju di Pilkada Solo, menang mutlak, lalu lanjut ke Pilpres, bahkan sekarang duduk sebagai wakil presiden. Semua proses itu diverifikasi lembaga resmi negara. Jadi kalau ada yang masih teriak diskualifikasi, jelas ini cuma teriakan kosong buat menutupi kekalahan. Rismon dan kawan-kawan sebenarnya sedang memperlihatkan wajah asli mereka. Bukannya membawa gagasan baru atau solusi untuk rakyat, mereka malah sibuk cari-cari kesalahan personal. Padahal rakyat sekarang butuh bukti kerja nyata, bukan drama ala sinetron yang cuma bikin gaduh. Lucunya, mereka yang teriak paling keras justru tidak bisa menunjukkan bukti otentik. Semua argumennya hanya katanya dan dugaan. Kalau mainnya di level asumsi, ya wajar kalau publik mulai muak. Demokrasi itu butuh data, bukan dongeng. Dan dalam kasus ini, dongeng yang mereka bikin terlalu lemah untuk dipercaya.
Mental pecundang itu terlihat jelas ketika mereka berusaha menekan publik dengan nada emosional. Seakan-akan dengan berteriak keras, tuduhan mereka otomatis berubah jadi fakta. Padahal kenyataannya, semakin keras mereka berteriak, semakin kelihatan paniknya. Semakin kelihatan kalau sebenarnya mereka tidak punya amunisi yang kuat. Tuduhan diskualifikasi ini justru makin mempertebal simpati publik pada Gibran. Karena orang jadi sadar, anak muda yang baru masuk ke level puncak kekuasaan sudah diguncang fitnah sedemikian rupa. Tapi bukannya tumbang, Gibran tetap jalan, tetap kerja, tetap menjalankan peran barunya sebagai wapres. Ini bukti mental baja, kontras dengan mental pecundang lawan-lawannya. Kalau benar-benar ingin melawan, seharusnya mereka tunjukkan karya. Taruhlah kebijakan alternatif, ide segar atau gagasan yang membangun. Itu baru fair fight. Tapi selama strategi mereka cuma mengandalkan fitnah dan wacana diskualifikasi, publik akan melihatnya sebagai manuver murahan. Dan publik Indonesia tidak bodoh. Orang-orang sudah belajar dari banyak drama politik sebelumnya. Mereka bisa menimbang mana kritik berbobot, mana tuduhan yang cuma alat menjatuhkan. Jadi ketika Rismon bicara soal diskualifikasi tanpa dasar, itu malah jadi bumerang. Akhirnya, cerita ini menegaskan satu hal. Lawan-lawan Gibran sedang terjebak dalam mental pecundang. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa rakyat sudah memilih. Mereka tidak bisa menerima fakta bahwa demokrasi sudah bicara. Dan karena itu, mereka memilih jalur kotor dengan menyerang hal-hal personal. Tapi seperti biasa, fitnah tanpa data hanya akan hancur ditelan waktu. Kalau bicara soal isu ijazah Gibran, nama Roy Suryo hampir selalu ikut nyelip. Bukan karena beliau punya bukti kuat, tapi karena hobinya memang memelintir isu jadi sensasi. Dari dulu publik tahu, Roy ini bukan tipe orang yang konsisten bawa data serius, melainkan lebih ke rame dulu, bener belakangan. Nah, model politik kayak begini jelas hanya bikin keruh, bukan bikin jernih. Dalam konteks video Rismon, pola ini kelihatan sama. Mereka selalu pasang nada curiga, penuh insinuasi, tapi nihil bukti. Roy ikut nimbrung seolah-olah mau kasih pembenaran intelektual, padahal ujung-ujungnya cuma main framing. Bahasa yang dipakai bombastis, dikemas seakan meledak-ledak, tapi kalau dikupas, isinya tipis sekali. Gaya sensasional itu memang efektif buat dapat sorotan media, tapi publik sekarang udah jauh lebih cerdas. Orang bisa bedakan mana kritik sehat yang tujuannya mengoreksi, mana yang cuma gimmick buat naikin pamor pribadi. Nah, Roy jatuhnya ke kategori kedua. Dan itu bikin kredibilitasnya makin lama makin usang. Lucu juga sebenarnya, orang yang mengaku pakar komunikasi dan teknologi malah terjebak dalam pola komunikasi murahan. Bayangkan, fitnah ijazah dipakai jadi bahan politik. Padahal kalau benar ada celah hukum, mestinya tinggal bawa bukti ke pengadilan atau KPU. Tapi karena nggak ada bukti, ya yang dipakai cuma suara keras dan headline sensasional. Publik jelas tidak bisa ditipu dengan metode seperti itu. Semakin sering Roy tampil dengan gaya lebay tanpa bukti konkret, semakin orang sadar kalau ini hanya strategi untuk bikin gaduh. Dan setiap gaduh yang mereka ciptakan justru memperlihatkan kelemahan mereka sendiri, gak punya substansi. Di satu sisi, sensasi memang bisa bikin nama tetap terdengar. Tapi masalahnya, kalau selalu dipakai untuk menyerang tanpa dasar, lama-lama jadi bumerang. Orang akan capek, orang akan bosen, dan sekarang banyak rakyat sudah menunjukkan kejenuhan itu. Mereka lebih tertarik lihat Gibran kerja nyata daripada dengar Roy teriak-teriak soal ijazah. Roy sebenarnya sadar panggung politik itu keras, tapi alih-alih menguatkan diri dengan gagasan, ia memilih jalur pintas, cari sensasi. Padahal sensasi itu cepat pudar. Hari ini heboh, besok sudah basi. Sementara Gibran, dengan posisinya sekarang, justru bisa konsisten hadir dengan kebijakan nyata yang dampaknya bertahan lebih lama. Politik sensasi ini akhirnya memposisikan Roy sebagai tukang sorak di pinggir lapangan. Pemain utamanya tetap Gibran, yang sedang menjalankan peran wakil presiden. Jadi meskipun Roy berusaha sekeras mungkin bikin isu ini terus panas, realitasnya tetap berpihak pada yang bekerja, bukan yang berkuar. Kalau isu ini dibenturkan dengan akal sehat, gampang sekali kelihatan rapuhnya. Misalnya klaim bahwa kursus bisa disetarakan dengan ijazah SMA SMK. Kalau benar nggak sah, harusnya sejak awal ditolak KPU. Faktanya, KPU menerima. Artinya dokumen itu sah secara hukum. Jadi buat apa ribut-ribut? Ini yang tidak pernah dijawab Roy dan kawan-kawannya. Akhir cerita, politik sensasi yang dimainkan Roy dan gerombolannya tidak lebih dari upaya pengalihan isu. Mereka tidak bicara soal solusi, tidak bicara soal kerja nyata. Yang ada hanya menggoreng gosip untuk jaga eksistensi. Tapi publik Indonesia sudah makin cerdas, makin melek, dan tidak akan selamanya terjebak dengan drama-drama murahan semacam ini. Di video itu, Rismon mencoba memancing opini publik seolah ijazah Gibran hanyalah rekayasa.
Dia bahkan menyamakan lembaga resmi negara dengan laboratorium forensik Polri yang suka manipulasi. Ini tuduhan serius, tapi anehnya tanpa bukti yang kuat. Inilah masalahnya. Demokrasi kita tidak bisa dibangun hanya dari asumsi dan teriakan emosional. Demokrasi itu punya aturan main. Kalau memang ada bukti palsu, bawa ke pengadilan, bukan sekadar menggiring narasi di depan kamera. Ketika tuduhan hanya berhenti di level retorika, jelas kelihatan motifnya bukan mencari kebenaran, tapi sekadar menjatuhkan lawan politik. Publik pun paham, fitnah macam ini hanyalah instrumen murahan. Lucunya, mereka yang lantang bicara ijazah palsu justru lupa bahwa demokrasi sudah menguji Gibran di banyak tahap. Dari Pilkada Solo, Pilpres, sampai ke verifikasi KPU, semua proses resmi dilalui. Kalau memang ada cacat formil, sudah dari dulu digugurkan. Faktanya, tidak. Artinya dokumen itu sah secara hukum, dan semua fitnah itu otomatis runtuh. Kita jangan lupa, rakyatlah yang memilih. Demokrasi menempatkan suara rakyat sebagai kekuatan tertinggi. Ketika jutaan orang mencoblos Gibran, itu bukan karena ijazah, tapi karena keyakinan pada kapasitas dan keberanian anak muda ini. Jadi mengerdilkan kemenangan Gibran hanya lewat isu dokumen, sama saja menghina jutaan pemilih yang sudah percaya pada dia. Rismon, Roy, dan gerombolannya seolah mau bilang rakyat Indonesia bodoh, bisa ditipu ijazah. Padahal kenyataannya, rakyat sekarang jauh lebih kritis. Mereka bisa melihat siapa yang benar-benar kerja dan siapa yang hanya bikin drama. Justru serangan fitnah ini makin membuka mata publik bahwa oposisi tidak punya modal selain hoax. Kalau mereka serius mau melawan Gibran dan Jokowi, lawanlah dengan gagasan bahwa solusi konkret untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau hukum. Jangan main di level fitnah yang bikin demokrasi ini terkesan murahan. Demokrasi tidak bisa dibeli dengan gosip, tidak bisa diguncang dengan hoax. Ia hanya bisa berdiri kokoh dengan data dan kerja nyata. Dan harus diakui, fitnah semacam ini malah menimbulkan efek sebaliknya. Publik jadi simpati pada Gibran. Orang-orang sadar, kalau seorang anak muda yang baru naik ke panggung nasional langsung dihajar isu murahan, berarti dia memang ancaman serius buat lawan-lawan politiknya. Fitnah yang dilancarkan akhirnya jadi bahan bakar dukungan baru. Demokrasi Indonesia sudah teruji berkali-kali. Dari reformasi, pilkada langsung, sampai pilpres. Semua berjalan dengan tantangan masing-masing, tapi rakyat tetap jadi penentu. Nah sekarang, kalau ada yang coba mengutak-atik demokrasi dengan fitnah ijazah, itu artinya mereka tidak percaya pada suara rakyat. Mereka hanya percaya pada kegaduhan. Kita harus tegas. Demokrasi tidak boleh dikotori dengan manuver picisan. Apalagi sampai menyeret nama lembaga negara hanya demi membenarkan opini pribadi. Kalau dibiarkan ini bisa jadi presiden buruk. Besok-besok setiap orang kalah bisa saja teriak, dokumennya palsu, tanpa bukti. Lama-lama demokrasi kita hancur. Akhirnya, fitnah itu akan gagal. Karena demokrasi punya fondasi kuat, suara rakyat, aturan hukum, dan legitimasi sah. Semua itu tidak bisa dibeli dengan gosip, tidak bisa ditumbangkan oleh fitnah. Gibran tetap berdiri, Jokowi tetap melangkah, dan demokrasi tetap berjalan. Sementara para penyebar hoax hanya akan ditelan waktu dan dilupakan sejarah.